Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa Kabar Petang, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 9 April 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sri Lanka berada dalam cengkraman kehancuran ekonomi skala penuh. Kemarahan massa terhadap kebijakan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa dalam mengatasi krisis ekonomi di negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu meningkat menjadi kekerasan pada Kamis malam 31 Maret 2022 ketika ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi selama beberapa jam. Saat ini Sri Lanka sudah mengerahkan pasukan di SPBU sebab sejumlah protes meletus di seluruh negeri di jajaran elit sebanyak 26 menteri Sri Lanka pada Minggu malam 3 April 2022 ramai-ramai mengundurkan diri di tengah proses protes anti pemerintahan tersebut. Ada dua faktor penyebab krisis dan satu dampak masalah ekonomi di Sri Lanka yang bisa meluas sampai ke negara tetangga di Asia Selatan. Bank-bank swasta Sri Lanka yang kehabisan devisa untuk membiayai impor mengakibatkan kekurangan pangan yang ekstrim. Tanpa cadangan mata uang asing memadai, negeri ini tidak dapat mengimpor bahan bakar, makanan, dan barang-barang penting lainnya. Pertanyaannya, apa penyebab utama krisis di Sri Lanka? Bagaimana langkah pemerintah Sri Lanka dalam memadamkan krisis? Apakah krisis serupa bisa terjadi di Indonesia? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, ILMI, Dr. Julian Sigit MESY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dokter Julian. Sehat? Alhamdulillah, semangat, mantap. Alhamdulillah. Bung Julian, terkait dengan krisis ekonomi di Sri Lanka, negara yang berada di Asia Selatan ini disebut mengalami krisis terparah sepanjang sejarah Sri Lanka. Merdeka pada saat 1948 silam. Kondisi sulit yang dialami Sri Lanka tersebut terlihat dari naiknya harga seluruh bahan pokok dan barang-barang seperti makanan, bensin, obat-obatan, serta sembako ini, Bu. Kondisi ini menyebabkan munculnya gelombang demonstrasi dan kepanikan masyarakat dalam berbelanja. Apa penyebab utama krisis dari Sri Lanka ini, Bung Julian? Baik, kalau kita mencermati fakta berkenaan dengan kejadian yang terjadi di Sri Lanka, sebetulnya kan ini hampir mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia tahun 98 ya. Pada saat itu kan terjadi resesi ekonomi yang cukup besar, kemudian barang-barang kebutuhan pokok naik sangat drastis ya. Ditambah juga kan kalau di Indonesia penurunan nilai mata uang. Nah, apa yang terjadi di Sri Lanka ya hampir mirip dengan terjadi di Indonesia tahun 98 gitu. Jadi penyebabnya itu kan salah satu diantaranya adalah negara tidak mampu ya memuaskan kebutuhan publik rakyatnya. Salah satu diantaranya adalah dengan adanya kenaikan bahan pokok, kemudian utang yang begitu besar, semakin membengkak, termasuk defisit anggaran ya yang kian hari kian membesar. Tentu ini menimbulkan gejolak-gejolak publik di tengah masyarakat di Sri Lanka ya. Sehingga praktis ya masyarakat tersebut kemudian turun ke jalan mengekspresikan ya kekecewaannya terhadap penguasa atau rejim saat ini di Sri Lanka. Seperti itu, Bang. Baik. Bung Julian, terkait dengan krisis Sri Lanka yang masih kita bahas, bagaimana sebenarnya langkah pemerintah Sri Lanka dalam memadamkan krisis? Apakah rezim Rajapaksa tak becus mengurusi ekonomi sehingga menciptakan defisit dan kekurangan anggaran ini, Bu? Baik. Ini pun kalau kita melihat ya, berdasarkan fakta-fakta yang kita dapatkan, sebetulnya kan mereka misalkan salah satu diantaranya adalah melihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil ya hari ini, kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah atau rejim yang berkuasa di Sri Lanka itu boleh dikatakan sangat sulit ya, sangat sulit. Artinya diantaranya mereka dihadapkan dengan para menteri yang mengundurkan diri, kemudian di satu sisi mereka tekanan masyarakat yang begitu tinggi, dihadapkan juga dengan permasalahan fiskal yang begitu besar. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka kalau kita melihat kebijakan-kebijakan tersebut tentu
memerlukan sebuah keberanian yang sangat besar ya. Dan kalau kita melihat, kalau misalkan kebijakan ini tidak dilakukan secara totalitas, maka apa yang terjadi itu salah ngambil kebijakan itu pasti akan berdampak sangat signifikan. Salah satu di antaranya kalau kita melihat kan pemerintah mengusulkan misalkan mencoba menawarkan beberapa infrastruktur strategisnya demi mendapatkan bantuan pendanaan ya, bantuan finansial untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok yang hari ini mulai langka di Sri Lanka itu. Nah, ini jadi problem gitu. Sementara kalau kita melihat ketika bantuan-bantuan asing itu akan memberikan bantuan, tentu kan mereka memerlukan kolateral, jaminan-jaminan. Nah, ini menjadi problemnya. Apa yang bisa dijaminkan dari negara yang ketika itu dihadapkan dengan sebuah krisis yang begitu besar gitu. Itu, Bung. Baik, Bung Julian. Terkait dengan pemerintah Sri Lanka, dikabarkan juga pemerintah Sri Lanka saat ini sedang meminta bantuan dari Lembaga Moneter Internasional atau IMF dan juga negara-negara tetangga. Ya. Apakah utang tersebut bisa membantu negara ini melewati krisis dan membawa kembali berbagai barang dan kebutuhan pokok untuk masyarakat, Bung Julian? Baik, kalau kita melihat berkaca dengan fakta-fakta sejarah dan fakta-fakta empirik, maka kita akan menemukan seperti halnya misalkan Indonesia tahun 98 mengalami sebuah krisis, kemudian dibantu dengan IMF, bukan malah membaik krisis itu, tetapi Indonesia terjebak ke dalam krisis yang lebih besar. Nah, saya melihat apa yang dilakukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka hari ini ketika misalkan mereka meminta bantuan IMF, itu kan tidak ada yang namanya makan siang gratis dalam sistem kapitalis hari ini ya. Semua bantuan itu pasti ada embel-embelnya, deal-deal politik, deal-deal kebijakan gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Justru alih-alih ingin memberikan perbaikan, maka bisa jadi ini terjebak ke dalam sebuah jebakan-jebakan atau debt trap, jebakan-jebakan hutang. Karena ketika hari ini mereka bolehlah misalkan memberikan izin kepada IMF dananya masuk, tetapi kan mereka memberikan sebuah kontribusi. Kontribusi apa yang kemudian bisa diberikan oleh pemerintah Sri Lanka dalam hal ini? Misalkan bisa jadi dengan liberalisasi yang semakin masif di tengah-tengah negara Sri Lanka. Ini yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, kalau kita melihat fakta-fakta ini sebetulnya kalau kita berkaca pada empirik, Sri Lanka itu harusnya berpikir ya ribuan kali untuk ketika mengambil kebijakan bantuan dari IMF ini, Bang. Baik. Bung Julian, apakah di tengah kesulitan ekonomi yang mencekik dan juga rakyat akhirnya turun ke jalan melakukan tuntutan ya dan juga menuntut pengunduran diri dari Raja Paksa ya. Apakah rejim Raja Paksa ini akan lengser dalam waktu dekat, Bung Julian? Kalau kita melihat ya di tengah gejolak hari ini yang begitu fenomenal ya sebagaimana kita tadi sampaikan ya dalam pengantar bahwa ini kan krisis yang sangat luar biasa ya. Ini terbesar ya sepanjang sejarah di Sri Lanka. Ya, dugaan kuat saya bisa jadi ini tumbangnya sebuah rejim ini. Karena kalau kita melihat data-data secara faktual ya masyarakat sudah mulai menunjukkan mosi ketidakpercayaannya terhadap rejim ini gitu. Ditambah lagi kalau kita melihat pemberitaan bahwa para pembantu dari rejim ini yaitu menteri-menterinya itu kan sampai mengundurkan diri. Artinya kalau kita melihat fakta-fakta ini kan menunjukkan bahwa ya bisa dikatakan hanya menunggu waktu saja gitu. Hanya menunggu waktu saja rejim ini bisa jadi tumbang. Nah, ini menjadi problem yang memang terjadi gitu ya. Karena sekali lagi ketika masyarakat mulai tidak percaya, masyarakat sudah mulai marah, masyarakat sudah mulai gelisah dengan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro terhadap masyarakat. Ini sebuah warning sebetulnya itu, ya. Belum lagi kalau kita melihat kan pendapatan negaranya itu berkurang karena mengandalkan dari dari pariwisata, sektor pariwisata, sementara pariwisata itu kan terkena dampak pandemi, kemudian juga
negara tersebut mengandalkan bahan baku yang cukup besar, bahan pokoknya itu yang itu mengandalkan impor, sementara untuk membelinya itu memerlukan cadangan devisa yang besar. Sementara kalau kita melihat defisit devisanya itu begitu besar, ini menjadi problem krusial gitu. Dan saya yakin bisa jadi ini tumbangnya rejim ini gitu. Kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan seperti itu, Bang. Baik. Bung Julian, menurut Bung Julian, apakah kondisi Sri Lanka ini seperti halnya kondisi di Indonesia saat ini? Dan juga apakah krisis di Sri Lanka bisa terjadi di Indonesia, Bung? Ini yang menarik sebetulnya. Ini yang menarik. Bagaimana fakta yang terjadi di Sri Lanka ini harus menjadi warning bagi pemerintah kita hari ini, ya. Di tengah hutang luar negeri yang begitu besar, ya, yang saya dapatkan itu kan hutang luar negerinya itu mencapai sekitar 500 triliun lah ya. Kalau kita lihat dengan Indonesia kan hampir 7.000 triliun ya. Ini kan bagian dari warning. Kemudian di Sri Lanka harga-harga kebutuhan pokok naik. Pun ini terjadi di Indonesia ya. BBM langka. Begitu juga terjadi di Indonesia, ya, kelangkaan premium, Pertalite juga mulai langka, Pertamax yang naik. Ini menjadi warning bagi pemerintah kita. Jangan sampai masyarakat menunjukkan mosi ketidakpercayaannya ke tengah-tengah penguasa hari ini. Ya, kalau kita melihat kan hari-hari ini mulai ramai adik-adik kita mahasiswa turun ke jalan menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap atau kegelisahannya terhadap penguasa kita hari ini. Ini sekaligus menjadi warning juga bagi pemerintah. Jangan sampai ini terjadi, ya. Betul-betul pemerintah harus bisa melaksanakan tupoksinya itu. Sebagaimana peran dari fungsi pemerintah itu melayani, mengayomi rakyat, bukan melayani, mengayomi para konglomerat, ya. Nah itu, Bung, ya. Kalau misalkan salah mengambil kebijakan, bisa jadi apa yang terjadi di Sri Lanka itu terjadi di Indonesia. Itu, Bung. Baik. Bung Julian, terakhir terkait dengan peran kita selaku kaum muslimin ya melihat isu internasional khususnya di Sri Lanka dan juga kita memaknai itu di Indonesia. Lantas apa yang harus kita lakukan selaku kaum muslimin khususnya intelektual muslim, Bung Julian? Baik, ini yang terjadi. Jadi kalau kita melihat ya Bung Fauji, bahwa sistem kapitalis ekonominya itu yang liberal, memprivatisasi sektor-sektor publiknya itu. Nah, dalam konteks inilah kemudian Hilmi ya sering melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian diskusi-diskusi, dan kita menawarkan sebenarnya sebuah solusi yang sangat komprehensif terhadap perbaikan ekonomi di negeri ini. Karena bagaimanapun juga ya, jika misalkan ekonominya tidak baik-baik saja, ini akan mempengaruhi terhadap kedaulatan ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dan petakan lebih jauh, ya kita menawarkan sebuah solusi sistem ekonomi yang komprehensif, yaitu sistem ekonomi Islam, ya, yang akan menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya. Kemudian negara hadir di tengah-tengah masyarakat bukan hanya sebatas wasit, bukan hanya sebatas dia itu ya dia pengawas, tapi betul-betul negara itu hadir dalam perspektif ekonomi Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat, mengawasi bagaimana distribusi barang dan jasa bisa hadir, bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak akan ada yang namanya misalkan penimbunan seperti yang kemarin terjadi baru-baru ini, masalah minyak goreng, ya. Minyak goreng langka. Kenapa? Atau kemana negara itu hadir? Kemana negara itu? Ya. Nah, sementara dalam konteks kenaikan BBM, ketika BBM begitu harga dunia naik, langsung pemerintah dengan cepat-cepat menaikkan. Nah, saya khawatir hal-hal seperti ini menjadi pemicu, ya. Nah, dalam konteks inilah kemudian ya kita menawarkan sebuah solusi yang cukup komprehensif, saya kira, yaitu sistem ekonomi Islam. Namun dengan catatan bahwa sistem ekonomi Islam yang dimaksud bukan hanya sebatas sistem ekonomi Islam yang khusus misalkan membahas tentang masalah keuangan saja. Karena berkaitan dengan sistem ekonomi Islam itu mengatur masalah dari hulu ya sampai hilir, termasuk masalah sektor kepemilikan dan pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi concern ya. Jadi kita harapkan sebetulnya momentum-momentum seperti ini, momentum-momentum yang terjadi krisis seperti negara-negara tetangga kita ini menjadi flashback, menjadi bagian autokritik, bagian muhasabah kita bahwa apakah ya sistem kapitalisme ini betul-betul sudah layak
diimplementasikan di negeri ini, ya. Atau justru kita mencoba mengambil sebuah sistem ekonomi yang betul-betul bersumber dari zat yang maha kuasa, yakni sistem ekonomi Islam. Nah, itu menjadi catatan saya. Mudah-mudahan momentum ini menjadi bahan untuk ya masyarakat termasuk penguasa menjadi autokritik yang baik gitu. Itu Bung Fauzi. Baik, terima kasih Dr. Julian Sigit selaku Ketua Hilmi atas kesempatannya menjadi narasumber di program Kabar Petang. Alhamdulillah pemirsa Kabar Petang, ya semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari program kita kali ini, dan juga jangan lupa ya, sampai bertemu kembali di program yang sama setiap harinya di program Kabar Petang. Akhirnya jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Saya Fauzi Sanjabir, selaku host di program Kabar Petang bersama kru yang bertugas kali ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.